Saat ini Leo dan anak buahnya sedang membawa narkoba dalam jumlah besar untuk melewati perbatasan. Dan sekarang dia di pos pemeriksaan berusaha untuk bisa lepas dari polisi-polisi ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan Leodas, bahkan polisi pun tidak ada apa-apanya. Saat di markas gudang mereka, Leo membunuh orang-orang yang mengkhianatinya. Saat Leo diancam dari belakang, seorang wanita bernama Elisa menembaknya. Dia adalah saudara kembar Leo. Leo memang luar biasa. Ia mampu membawa ribuan kilo datura melewati 2 perbatasan sekaligus tanpa hambatan. Itu semua demi ayahnya. Leo memang luar biasa. Ia mampu membawa ribuan kilo datura melewati 2 perbatasan sekaligus tanpa hambatan. Itu semua demi ayahnya. Tapi selama 2 tahun, ayahnya Anthony mencari horoskop unik. Dia percaya jika orang tersebut ditemukan dan dikorbankan, bisnisnya akan berkembang. Sayangnya saat pendeta menemukan orang itu dan memberikannya pada Anthony, Anthony sangat kaget dan sedih. Bagaimana tidak, ia harus memilih antara kedua anaknya yang harus dikorbankan. Mau tidak mau, saat Anthony sedang bersenang-senang dengan saudara kembarnya Elisa dan juga anak buahnya, Harold menyeramkan datura pada mereka semua. Saat Leo tersadar dia sudah terikat, ia berusaha untuk menyadarkan ayahnya kalau itu hanya tahayul belaka dan menyuruhnya untuk melepaskan Elisa. Tapi ayah tak peduli, ia berkata ini untuk bisnis mereka juga. Kemudian Anthony mengambil goloknya untuk segera memenggal Elisa. Leo tak terima, ia berusaha berontak hingga lepas dari ikatannya. Leo kemudian menyerang ayahnya dan anak buahnya. Ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membakar gudang. Sayangnya Elisa berhadapan dengan pamannya. Tentu saja Elisa kalah. Melihat Leo yang membakar gudang, Harold semakin marah dan tanpa pikir panjang langsung menusuk Elisa beberapa kali. Sebelum mati, Elisa berkata kepada Leo agar tidak bersama mereka lagi dan pergi ke suatu tempat yang jauh. Leo sangat murka melihat Elisa yang telah pergi. Namun saat Leo akan menembak Harold, Anthony menembaknya lebih dulu. Saat Leo membalas tembakan itu, tembakannya meleset dan membuat tempat itu menjadi meledak. Cerita kembali ke Parthiban yang sangat kecewa setelah melihat paket itu. Saat Satya menemuinya di kamar dan bertanya apa yang terjadi dengannya, Parthi kemudian menunjukkan surat itu. Sambil menangis, Parthi berkata semua orang bisa mencurigai dirinya. Tapi kenapa kau juga mencurigaiku dari setiap bagian diriku? Parthi benar-benar merasa hancur. Satya yang juga merasa menyesal berkata bahwa aku melakukan itu bukan karena kurangnya kepercayaanku padamu. Tapi jika ada orang lain bertanya, bukankah aku harus memberikan jawaban yang pasti? Ini loh, Parthiban adalah suamiku. Parthi yang mencoba akan berkata lagi, tak diberi kesempatan oleh Satya karena dia langsung menciumnya. Namun tiba-tiba Parthi mendapat telepon dari Anthony. Anthony berkata karena Leo tak datang-datang juga menemui Anthony, maka Anthony yang datang ke rumahnya. Sementara Pak Polisi yang menjaga di luar berkata pada Parthi untuk melarangnya keluar karena dia yang akan menangani Anthony. Anthony yang mendengar itu pun terkekeh dan berkata kepada Parthiban, aku datang untuk menemuimu, tapi di luar ada seekor anjing yang sedang menggonggong. Anthony berkata pada Parthi untuk mencari di mana anak laki-lakinya. Parthi langsung mencari Sidhu di mana-mana dan panik karena Parthi tidak menemukannya. Rupanya Anthony berhasil menculik Sidhu saat dia merokok keluar rumah. Anthony menyuruh Parthi berpikir mengapa Anthony harus menculik putranya. 22 tahun lalu, saudara kembarnya meninggal pada hari ini dan alasan Anthony menculik Sidhu untuk menggantikan Parthi yang seharusnya dikorbankan 22 tahun lalu. Parthi dengan emosi berkata kalau dia tidak punya saudara perempuan atau saudara apapun itu. Anthony dan anak buahnya kemudian pergi dan diikuti oleh Parthi dan Pak Polisi penjaga itu. Parthi berhasil menyingkirkan beberapa mobil di depannya dan kini dia berhadapan dengan Anthony dan anak buahnya yang masih tersisa. Parthiban sangat marah. Dia melawan Anthony yang sangat kuat. Saat itu Anthony berkata, dulu aku gagal membunuhmu Leo, tapi aku tidak akan gagal membunuh anakmu. Mendengar itu kekuatan Parthi kembali lebih kuat dan membuat Anthony menjadi babak belur. Anthony berkata jika Parthi mengakui kalau dia anaknya yang bernama Leo, maka Anthony akan melepaskan Sidhu. Sementara itu anak buah Anthony yang membawa Sidhu mengabarkan pada Harold kalau Anthony telah mati.
Harold kemudian menelpon Party dan berkata, "Leo, jika kau ingin anakmu kembali, serahkan abangku padaku. Bawa dia ke sini dan ambil putramu." Party kemudian pergi dengan mobil ambulans bersama dengan jenazah Anthony. Akhirnya Party sampai di markas dan bertemu dengan Harold. Party berkata, ia sudah menyerahkan mayat Anthony. "Tolong kembalikan putraku dan kami akan pergi." Party tahu kalau Harold tidak akan percaya dengan ucapannya. Karena itu ia akan membuka tas yang ia bawa. Namun hal itu membuat anak buah Harold ketakutan. Party berkata, "Tenang, ini hanya tas sekolah anakku." Party kemudian mengeluarkan akte kelahirannya, rapornya waktu sekolah, foto pernikahannya, dan lain-lain. Harold yang melihat itu tersenyum dan mengeluarkan foto saat Leo dan kembarannya di ultah yang ke-10. Leo kemudian menjajarkan foto itu dan berkata, "Pantas Tuan mengira aku Leo. Dia memiliki kemiripan yang mencolok denganku." Harold yang mendengar itu semakin geram. Ia tetap menyuruh Party untuk mengakui dia adalah Leo. Harold kemudian berkata kalau Party menyembunyikan identitasnya hanya untuk melindungi keluarganya saja. Harold mengira Party salah karena ia telah mengerahkan anak buahnya di rumah Party dan siap membunuh istri dan anaknya. Harold kemudian menelpon anak buahnya untuk memberikan perintah membunuh istri dan putri Party. Tapi tidak semudah itu. Party bukan orang bodoh. Dia telah menyiapkan jebakan-jebakan jitu di halaman rumahnya dan di dalam rumah yang membuat anak buah Harold mati satu persatu. Beberapa orang berhasil masuk, tapi untungnya ada polisi yang menanganinya. Sayangnya satu orang berhasil masuk ke dalam rumah saat yang telah tahu menggendong putrinya dan mengunci pintu. Tapi penjahat itu berhasil membukanya. Saat pria itu akan bertindak, Harold menelpon lagi. Anak buah Harold berkata kalau Party bukan orang biasa. Dia memasang jebakan di mana-mana. Semua orang kita telah mati. Aku yakin dia adalah Leo. Kemudian Harold menyuruh anak buahnya itu untuk meloudspeaker. Harold menyerahkan HP-nya pada Party, sementara Party menyuruh Satya untuk tidak panik, dan Party hanya mengucapkan satu kata, "Subramani," yang membuat Harold dan yang lainnya bingung. Dan tiba-tiba keluarlah seekor hyena tutul yang diberi nama Subramani oleh Party. Cerdas sekali. Tamatlah riwayat penjahat itu. Party dengan santai berkata, "Sudah aku bilang, perintahkan anak buahmu untuk tidak masuk." Sungguh mereka tidak beruntung. Seketika itu Harold menendang Party. Benar-benar kuat. Partiban masih bisa bangun dan melawan anak buah Harold. Luar biasa, anak buah Harold semuanya kewalahan menghadapi Partiban. Dan kini Party berhadapan dengan Harold. Awalnya Party kewalahan juga melawan Harold yang kuat. Tapi ya biasa guys, kalau jagoan itu di awal-awal pasti kalah kan. Ternyata Harold tidak kalah kuat juga dari Party guys. Ia mengambil pistol, tapi Party berhasil merebut pistol itu. Di saat itu Harold baru berkata kalau ia sekarang percaya Party bukanlah Leo dan menyuruh Party untuk menurunkan pistolnya. Tapi Party tiba-tiba tertawa dan bertingkah seperti seorang Leo. Ya, karena dia memang Leo. Dan membunuh Harold. Leo kemudian menuju ke ruang di mana putranya disekap. Kemudian Leo menyuruh Sido untuk mencari mobil di luar, sementara dia duduk di kursi besar. Sembari istirahat karena dia capek guys, habis membunuh orang sebanyak itu. Di situ ia bertekad bahwa ia akan tetap menjadi seorang Partiban dan akan melindungi keluarga kecilnya. Ia akan meyakini semua orang bahwa Leo sudah mati. Sebelum ia pergi, ia teringat saat dia membunuh Anthony, ayahnya. Sebelum menembak ayahnya, dia mengakui bahwa dirinya adalah Leodas, putranya. Leo kemudian menyiramkan semua ruangan dengan bensin dan membakar markas itu bersama mayat-mayat yang di dalamnya. Dan tamat guys. Gimana guys, seru kan ceritanya? Wah, lebih seru lagi kalau kalian nonton film aslinya ya. Yaudah, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Bye bye.